Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wala quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Shalawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita bisa berhalal bil halal. Jadi istilah halal bil halal itu hanya ada di Indonesia, karena di Timur Tengah nggak kenal. Justru orang-orang Timur Tengah walaupun pakai bahasa Arab ya istilahnya, tapi aneh gitu kalau istilah halal ini. Halal dengan halal, apa maksudnya? Ya kalau kita kan memang paling pinter buat istilah orang Indonesia. Ya, maksudnya menghalalkan lah kan. Jadi dipas-paskan gitu artinya. Menghalalkan setelah sebulan penuh kemarin, selama Ramadan banyak salah gitu kan. Bahkan setahun yang lalu banyak salah, kemudian di bulan Syawal ini dihalalkan seperti itu. Ya boleh-boleh aja lah. Ya, tradisi itu kan nggak menyalahi syariat sebenarnya, selama memang dia tidak berurusan dengan akidah. Kalau udah yang menyelisih akidah itu wajib untuk ditolak. Tapi kalau tradisi yang semacam ini seperti halal bihalal ya, kayak acara-acara syukuran atau ulang tahun dan sebagainya itu nggak menyalahi akidah, boleh-boleh aja. Kita kali yang bisa menyesuaikan dengan tradisi itu, selama memang kalau kita ngikuti tradisi justru orang suka gitu ya sama kita atau tidak menjauhi kita, ya silakan. Kalau kita menolak tradisi justru orang benci sama kita, ini malah kan nggak kena dakwahnya gitu. Padahal dakwah itu kan harus bisa masuk ke semua level, semua kelas gitu, nggak pilih-pilih. Kalau kita udah ditolak oleh kalangan tertentu kan susah masuknya. Makanya silakan aja kita mengikuti tradisi dalam rangka untuk tujuan yang lebih mulia dari itu, untuk mendakwahi mereka. Nah, tugas dakwah ini adalah tugas kita semua, ya. Bukan hanya tugasnya para mubalik aja, kiai saja, karena kita semua ini sebenarnya adalah dai kan. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini sebenarnya adalah dai sebelum kita ini punya kerjaan apapun. Sebelum kita ini jadi amil zakat, kita ini adalah dai, ingat. Sebelum kita jadi mahasiswa, kita adalah dai. Sebelum kita jadi dosen, kita adalah dai. Jadi kalau kita mendahulukan tugas utama kita dai, maka kerjaan-kerjaan yang di belakang itu adalah dalam rangka untuk mendukung tugas utama kita itu tadi. Nah, kita mungkin gencar selama Ramadan kemarin untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, biasanya bulan Syawal ini mulai ada yang melupakan misi kita berdakwah itu. Ya, dakwah di bulan Ramadan itu memang pahalanya ya yang dijanjikan oleh Allah itu sangat besar, sehingga kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Tapi setelah itu banyak kalangan dai yang ngaku-ngaku dai lupa akan dakwahnya di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi
kita paling tidak selalu mengingatlah tugas utama kita adalah dalam rangka berdakwah. Memang dakwah itu ya dulu pernah berapa kali saya ungkapkan juga, dakwah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, dakwah itu bukan keluar dari tempat yang mulia ya, dari hotel ke hotel gitu kan. Justru dakwah itu ada 3 tabiat ya yang sering saya ungkapkan. Tabiat dakwah itu adalah yang pertama taulu thorik, taul panjang, jalannya panjang. Jadi bukan orientasi hasil dakwah itu, tapi orientasi kerja ya, orientasi amal. Karena hasil itu Allah yang menentukan. Kita nih nggak usah berpikiran hasil, karena dakwah itu nggak cuma setahun 2 tahun, tapi mandal hayah sepanjang hidup kita. Bahkan kita sudah meninggal pun bisa jadi hasil belum nampak, dilanjutkan oleh anak cucu kita. Itulah taulu thorik. Sepanjang hayat kita ini adalah jalan dakwah. Yang kedua, dakwah itu sedikit pengikutnya, atau istilahnya kilatul amilin bahasa Arab. Kilah. Memang dakwah itu yang menggerakkan benar itu dikit orangnya ya. Jadi dalam dakwah itu nggak semua orang tuh bisa menggerakkan masyarakat, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah bisa menggerakkan orang lain ya. Makanya orang bisa mendapat hidayah itu hanya orang-orang tertentu yang diberi apa istilahnya, kelebihan oleh Allah untuk bisa menggerakkan hati orang lain sehingga orang lain itu bisa mendapatkan hidayah. Jadi wajar kalau pengikut dakwah itu yang setia itu adalah orangnya sedikit. Ya, yang banyak itu hanya yang meramaikan saja. Istilahnya apa yang meramaikan itu? Simpatisan. Simpatisan dakwah itu banyak yang meramaikan. Kalau ada tablik akbar pokoknya penuh di lapangan itu. Iya, simpatisan dakwah itu objek dakwah. Tapi orang-orang yang mendakwah itu tadi, orang-orang yang benar-benar berdakwah itu sedikit, di mana-mana sedikit begitu. Dan yang terakhir adalah tabiat dakwah adalah kasratul ahba wal akibat. Kasrah, banyak. Kasrah ahba itu gangguan, halangan, rintangan. Wal akibat, dan akibat-akibat yang akan kita hadapi dalam berdakwah. Jadi wajar kalau seorang yang berdakwah itu ada musuhnya. Seorang berdakwah itu nggak mulus jalannya. Ya, ada yang nggak suka, itu memang seperti itu tabiat. Ada yang memusuhi, bahkan sampai ke taraf yang ingin menghilangkan nyawa dai itu sendiri. Kasusnya banyak ya di Indonesia ini, kasus-kasus pembunuhan para ulama banyak sekali. Kemarin terakhir isunya kantor MUI Itu ya. ditembak oleh orang mana tuh, Pesawaran ya, luar biasa. Orang Pesawaran, orang Kedondong, luar biasa. Nggak tahu, tapi tiba-tiba kok mati itu.
Nah, nggak tahu ini matinya ini ditembak polisi atau mati karena jantungan sakit, nggak tahu ini matinya kenapa. Karena infonya cuman diamankan sama keamanan security MUI, cuman diamankan kok mati kan gitu. Nah ini nggak tahu apa ada gangguan lain, nggak tahu lah. Pokoknya negara ini terba kacau. Ya itulah, kalau udah jadi apa orang yang mendakwakan Islam banyak emosi, ada aja. Ya kasusnya kemarin berapa ulama-ulama yang ditikam ya waktu di mana tuh, di masjid mana tuh, Alauddin. di Palaudin ditikam itu kan, meninggal kan setelah itu almarhum Ali Jabir, Syekh Ali Jabir, orang gila itu yang mendadak gila. ini nggak tahu ini tadi mau divonis gila tapi udah keburu meninggal kan. Yang jelas itu orang yang mendakwakan Islam pasti ada yang memusuhi. Makanya antum jangan takut ya, kalau kita ini ada yang nggak suka, justrunya malah bersyukur, alhamdulillah, berarti dakwah kita ini benar gitu. Kalau dakwah kok pulang pergi dikasih amplop sekian juta aman, terus kasih hadiah lagi sama penguasa mobil, kasih hadiah lagi rumah, ini jangan-jangan dakwahnya nggak benar. Enggak, dakwah kok mulus-mulus amat kan gitu. Dakwah itu banyak kasratul ahba wal akibat gitu. Ya, nanti kita ini bahkan ya di akhir zaman tuh dia kayak orang asing lagi kan gitu. Orang yang mendakwahkan kebenaran itu dianggapnya aneh kan gitu. Seperti dulu waktu Rasulullah baru mendakwahkan Islam, dianggapnya aneh gitu kan. Dan Rasul bersabda, bada'ul Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghurba. Islam dulu waktu datang dianggap aneh, nanti akan dianggap aneh lagi oleh orang-orang akhir zaman. Fatuba lil ghurba. Tapi jangan khawatir kita, kata Rasul, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Nah, mungkin ini sebagai penyemangat kita di bulan Syawal, jangan surut ya, dakwah kita tetap saja terus, apalagi menjelang Pilpres ini kita semangat mendakwakan Islam ya, sehingga kebenaran akan nampak di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.